Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah mikrofon wireless dari Saramonic. Ini adalah Saramonic Blink 500 Pro Q10. Ini adalah sebuah mikrofon yang simple ya, karena mikrofon ini punya size yang kecil, gampang buat kalian bawa-bawa. Dari sisi harga juga dia cukup terjangkau dari line up Saramonic. Dia dijual di range harga 1,6 jutaan. Kalau kalian berminat, link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Mikrofon ini juga pastinya udah di cover garansi resmi selama 2 tahun oleh PT Denka Pratama. Dan lagi mikrofon ini juga bisa kalian gunakan di multi device. Jadi selain untuk kamera, kalian bisa menggunakan di tablet, smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini gue langsung menggunakan mikrofon ini supaya kalian bisa menilai secara langsung kualitas dari Q10 ini. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai settingan yang gue pasang, gue akan tulis di bagian bawah layar ya. Jadi langsung aja yuk kita start reviewnya, kita bahas dulu layout dan desain dari Q10 ini. Jadi kalau dari sisi desain, menurut gue ini sebuah mikrofon yang simple dan kecil ya, terutama untuk transmitternya. Untuk build quality-nya menurut gue dia mirip sama line up Saramonic yang lain. Dia punya bahan material plastik dengan finishing yang rapih dan udah bagus. Yang gue suka adalah karena size-nya yang kecil, jadi dia akan gampang buat kalian bawa-bawa. Secara kelengkapan, dia dilengkapi dengan satu buah transmitter dan satu buah receiver, yang berarti mikrofon ini berfungsi untuk kalian para vlogger atau content creator yang hanya melibatkan satu orang di depan kamera. Jadi kalau kalian pengen berencana buat mempunyai 2 transmitter, sayangnya untuk Q10 ini hanya disediakan satu buah transmitter. Kemudian selanjutnya untuk penggunaannya pun cukup mudah ya. Jadi tinggal kalian ambil aja receivernya dan kalian colok untuk line output yang berada di bagian atas receiver tersebut. Kalian koneksikan ke kamera kalian dan pastiin kamera kalian itu memiliki mikrofon outputnya menggunakan kabel yang disediakan sama Saramonic di paket pembeliannya. Kemudian tinggal kalian hold tombol power yang berada di sisi kanan receiver tersebut sampai lampu di bagian depan receiver tersebut menyala dan dia akan ada blinking gitu. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kalian ambil transmitternya dan kalian nyalain juga di transmitternya sampai lampu di transmitter dan receiver tersebut berhenti berkedip, dan itu menandakan kalau mikrofon ini sudah terhubung dan langsung bisa kalian gunakan. Untuk layoutnya sendiri, di bagian receivernya, untuk bagian atasnya, selain ada line output, juga dia ada jack 3,5 mm yang berfungsi untuk real life monitoring. Jadi kalian bisa langsung memonitor hasil audio kalian, dan di sini diklaim memiliki zero latency ya. Jadi sepengalaman gue memang nggak berasa sama sekali untuk latensinya ketika kalian langsung memonitoring menggunakan earphone atau headphone kalian. Untuk di bagian kiri ada satu buah tombol power yang ketika kalian pengen nyalain tinggal kalian hold aja selama 2 detik. Kemudian tombol power ini juga multifungsi, ketika kalian tap satu kali dia akan langsung mute mikrofon ini. Di bagian kanan ada tombol volume, dan untuk tombol volumenya ini ada 6 step yang bisa kalian pilih untuk output suaranya. Kemudian di bagian receiver ketika kalian hold untuk tombol volume ini secara bersamaan sekitar 2 detik atau 3 detik, dia akan bisa berganti output mode ke mono. Jadi dengan kata lain, di Q10 ini kalian bisa memilih 2 output baik stereo maupun mono, dan selama gue menggunakan ini gue selalu menggunakan di output stereo. Kemudian untuk charging portnya menggunakan USB Type-C, dan di bagian belakangnya ada klip yang berfungsi sebagai 2-in-1 ya. Selain kalian bisa selipin di celana kalian, juga kalian bisa menggunakan klip ini untuk hot shoe di kamera kalian. Untuk baterai di receivernya diklaim bisa bertahan hingga 10 jam. Kemudian kita beralih ke transmitternya, dan sekarang seperti yang kalian lihat ya, untuk transmitternya ini size-nya sangat compact atau kecil, dan gue taruh di baju gue. Dan untuk transmitternya sendiri, untuk mikrofonnya dia terletak di sisi bagian atas, dan untuk jenis mikrofonnya dia menggunakan mikrofon dengan polar pattern omnidirectional, yang berarti dia akan menangkap seluruh suara yang berada di sekitar mikrofon ini. Ketika kalian taruh di kerah baju seperti ini, dia akan langsung menghadap ke arah mulut kalian. Dan untuk mikrofonnya ini juga dikasih fur windshield. Jadi ketika kalian pakai mikrofon ini untuk outdoor, tinggal kalian klip aja windshieldnya di bagian atas, dan dia sangat berfungsi untuk mereduce suara angin ketika kalian pakai untuk outdoor. Kemudian untuk layoutnya sih dia mirip ya sama seperti di receivernya. Untuk bagian kiri ada tombol power dan berfungsi sebagai tombol mute juga. Dan untuk sisi bagian kanan
juga berfungsi untuk tombol volume. Tombol volume di receiver dan transmitternya ini terintegrasi ya. Jadi dengan kata lain, dia masing-masing mempunyai 6 step total. Jadi kalau kalian set di transmitter, otomatis dia akan langsung ngeset di receivernya juga. Dan kemudian untuk charging portnya juga dia menggunakan USB Type-C, dan di bagian belakangnya dia juga ada klip yang berfungsi untuk kalian taruh mikrofonnya ini di kerah baju kalian. Dan untuk transmitter sendiri dia diklaim bisa mencapai 6 jam untuk penggunaan atau daya tahan dari baterainya. Sayangnya untuk transmitter ini masih absen untuk fitur ketika kalian pengen menggunakan lav mic secara eksternal. Jadi dengan kata lain kalian hanya bisa menggunakan built-in microphone dari Saramonic Q10 ini aja. Oke, dan yang terakhir adalah jaraknya. Untuk Saramonic Q10 ini diklaim bisa mencapai 100 meter di ruang terbuka. Jadi sekarang kita tes aja yuk mengenai jarak maksimal yang bisa dicapai sama Blink 500 Q10 ini. Sekaligus nanti gue akan ambil sedikit sampel mikrofon ini di public space di outdoor supaya kalian juga ada gambaran kira-kira kualitas mikrofon ini ketika kalian pakai di public space seperti apa. Jadi langsung kita sekarang pindah ke outdoor. Oke, sekarang kita lagi ngetes ya mengenai jarak maksimal yang bisa dicapai sama Saramonic Q10 ini. Gue sekarang coba jalan mundur, jadi nanti kameramen akan ngasih tahu gue kalau suara gue udah mungkin putus-putus ya. Jadi ini jaraknya kayaknya udah cukup jauh. Ini mungkin sekitar ada 20 meter dan masih bisa jalan lancar. Oke, masih lancar. Terus gue akan coba mundur terus. Ini kayaknya sih udah jauh banget nih, tapi nggak tahu ya, kita tes aja nggak apa-apa. Gue akan coba jalan mundur terus. Masih lancar? Masih lancar juga. Wah, ini sih jauh banget. Oke, kita sampai di sini masih bisa ke cover. Ini kayaknya udah nggak kelihatan nih. Masih lancar juga. Masih lancar, kayaknya segini sih udah cukup ya. Ini jaraknya udah jauh banget, kayaknya mungkin sekitar 70 meter, mungkin 50 meter, ada 50-70 meter nih. Dan suaranya masih stabil ya sampai di titik ini. Jadi untuk pengetesan jaraknya gue berhentiin dulu aja sampai di sini. Yang jelas kayaknya dia lumayan konstan sih untuk jaraknya dan cukup bagus. Sekarang gue akan pindah ke public space buat ngetes mikrofon ini di area terbuka. Oke, sekarang gue udah berada di area public space ya. Jadi di sini kalian bisa dengar mengenai kualitas dari Saramonic ini ketika kalian pakai di area public space seperti ini. Dan sengaja untuk review kali ini gue ngetes di suara yang memang berisik, karena persis di bawah gue ada event yang suaranya tuh kedengeran kenceng, dan sekitar gue juga banyak suara orang. Dan sekarang gue juga pastinya berada di outdoor ya, jadi gue pasang windshieldnya ini supaya suara anginnya itu nggak mengganggu hasil rekaman dari suara atau voice gue sendiri. Jadi kalian nilai sendiri ya mengenai kualitas dari Saramonic ini. Dan sekarang gue berada di volume yang maksimal, dan kalau kalian mau atur volumenya tinggal kalian push aja button yang ada berada di sisi kanan ini. Dan untuk bagian kiri sini juga ada tombol mute-nya, kalau kalian pengen mute tinggal kalian pencet. Suara gue nggak akan kedengaran ketika barusan gue mute. Oke, segitu aja ya mengenai sampel dari Saramonic di public space seperti ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke studio. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana. Yang pertama untuk plusnya, gue suka dari kesimpulan Saramonic Blink 500 Q10 ini. Untuk size-nya dia termasuk compact, gampang buat gue bawa-bawa, secara penggunaan dia gampang, baterai life-nya pun terbilang cukup baik. Dan untuk harga yang ditawarkan, menurut gue ini masih affordable untuk line up Saramonic. Jadi, mikrofon ini akan cocok bagi kalian para content creator, terutama seperti gue yang hanya satu orang ngomong di depan kamera. Dan kemungkinan besar untuk mikrofon ini gue akan sering menggunakan untuk kebutuhan gue ketika syuting di luar studio. Kemudian untuk kekurangan dari Blink 500 Q10 ini menurut gue hanya ada dua sih, karena dia mungkin versi budget. Jadi untuk transmitternya ini nggak terdapat external jack ketika kalian pengen menggunakan lav mic secara terpisah. Yang kedua adalah absennya kelengkapan ketika kalian pengen menggunakan receiver dari Q10 ini langsung ke smartphone kalian yang hanya ada jack USB Type-C ya. Jadi paling itu aja yang bisa gue share mengenai Saramonic Blink 500 Pro X Q10 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.